Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Nurul Habibah. Saya mahasiswi program studi Teknik Informatika Universitas Wahid Hasyim Semarang. Nah, di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat tabel dalam sebuah database, lalu memasukkan data dalam tabel tersebut, lalu melihat isi data tabel tersebut. Nah, di sini dosen saya telah memberikan data-data dari tabel tersebut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat database. Cara membuat database yaitu dengan mengetikkan create database Tokoku. Karena di sini kita disuruh membuat database Tokoku. Jadi di sini kita ketikkan Tokoku. Lalu kita eksekusi dengan mengeklik tombol Ctrl dan Enter. Nah, kalau sudah tercentang hijau seperti ini berarti perintahnya sudah benar. Jika silang berarti masih ada yang error. Lalu kita disuruh mengaktifkan database Tokoku dengan menggunakan perintah use Tokoku. Lalu kita eksekusi. Nah, sudah benar. Lalu kita ke langkah selanjutnya yaitu membuat tabel member. Dengan saya kasih keterangan dulu, membuat tabel member. Nah, caranya yaitu dengan mengetikkan perintah create table member, lalu kurung buka, lalu ini kita salin saja yang telah diberikan oleh dosen saya. Ctrl. Kita tempelkan di sini, rapikan. Nah, di sini di belakang primary key ini kita kasih tanda koma dan di sini. Karena jika tidak menggunakan tanda koma akan error. Lalu kita kurung tutup, titik koma, lalu eksekusi. Nah, sudah benar. Lalu kita masukkan data. Saya tulis keterangannya dulu. Nah, cara memasukkan data ke dalam tabel member ini dengan kita mengetikkan perintah insert into member. Lalu di bawahnya kita ketik values. Values ini berarti kita akan memasukkan data yang akan dimasukkan ke tabel member. Nah, di sini sudah diberikan data-datanya, tinggal kita ketik saja. Setiap data kita apit dengan tanda petik kecuali angka. Jika angka dalam tanggal perlu diapit titik koma. Jika hanya angka misal 3, 4, 10 gitu tidak perlu diapit dengan tanda petik.
kita kasih koma, kita ini copy saja. Nah, tinggal tambah angka belakangnya. Nah, jika semua data tabel sudah masuk ke dalam sini, lalu di akhir kita tambahkan titik koma untuk mengeksekusinya. Nah, sudah benar. Lalu selanjutnya kita akan melihat isi dari tabel tersebut. Saya tambahkan keterangan dulu. Jika kita akan lihat isi dari tabel, kita menggunakan perintah select bintang from. Lalu tambahkan member, lalu titik koma, eksekusi. Nah, di sini akan muncul kolom-kolom dan isi dari tabel member. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel barang. Nah, caranya seperti yang seperti kita membuat tabel member tadi ya. Membuat tabel barang. Jika membuat, kita menggunakan perintah create tabel barang, lalu tanda kurung buka, lalu kita copy ini, kita pastekan saja. Nah, kita tambahin koma di belakangnya. Lalu di akhir ada kurung tutup dan titik koma. Lalu eksekusi. Nah, sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data di tabel barang. Saya tulis keterangannya dulu. Nah, jika memasukkan data ke tabel barang itu dengan menggunakan perintah insert into dan nama tabelnya yaitu barang. Lalu di bawahnya kita ketik values untuk memasukkan datanya. Ini data untuk tabel barangnya, kita masukkan. Oke. Oh, tanda petik dulu. Nah, jika hanya angka, kita tidak perlu menggunakan tanda petik. Jadi begini, langsung saja. Nah, lalu, nah begini.
Jika kata itu harus menggunakan tanda petik. Jangan lupa koma. Lalu ini kita salin aja bagian depannya. Yang beda cuma angka belakangnya. Kita paste 1. Lalu di belakang jangan lupa titik koma di akhir. Eksekusi. Nah, sudah benar. Lalu kita akan melihat isi tabelnya. Melihat isi tabel barang. Nah, jika ingin melihat isi dengan mengetikkan select bintang from, lalu nama tabelnya, lalu titik koma, eksekusi. Nah, di sini tertera isi data dari tabel barang. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel karyawan. Tabel karyawan. Membuat tabel dengan create tabel karyawan, kurung buka, lalu kita copy di sini, paste, terapikan, lalu jangan lupa tanda koma. Lalu kurung tutup dan titik koma, eksekusi. Nah, sudah benar. Lalu memasukkan data. Data ke dalam tabel karyawan. Dengan perintah insert into karyawan. Lalu ketik values. Lalu kita masukkan datanya. Nah, jangan lupa titik koma, lalu eksekusi. Nah, sudah benar. Lalu kita akan melihat isi dari tabel tersebut. Lihat isi tabel karyawan dengan ketik select bintang from,
lalu karyawan, titik koma, eksekusi. Nah, di sini tertera isi tabel karyawan. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel supplier. Membuat tabel supplier. Dengan perintah create tabel supplier, lalu kurung buka, kita copy di sini, lalu paste, kita rapikan, jangan lupa koma di belakang, lalu kurung tutup dan titik koma, eksekusi. Nah, sudah benar. Lalu memasukkan data ke dalam tabel supplier. Dengan perintah insert into supplier. Lalu ketik values, lalu kita akan memasukkan data-data ini. Nah, di belakangnya kasih titik koma lalu eksekusi. Nah, sudah benar. Lalu kita akan melihat isi dari tabel supplier. Dengan perintah select bintang from supplier, titik koma, eksekusi. Nah, di sini tertera data-data dari tabel supplier. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel penjualan. Membuat tabel penjualan dengan perintah create tabel penjualan, kurung buka, kita copy ini, kita rapikan, jangan lupa koma di belakang. Lalu kurung tutup dan titik koma, lalu kita eksekusi. Nah, sudah benar. Lalu selanjutnya memasukkan data
ke dalam tabel penjualan dengan perintah insert into penjualan. Lalu ketik values, lalu memasukkan data ini. Nah, ini kan hanya ada angka yang bukan tanggal ya. Kalau angka yang bukan tanggal ini tidak perlu tanda diupdate dengan tanda petik. Jadi hanya 3 begini. Nah, ini kita copy aja karena hampir mirip, tinggal diganti sesuai isi ya. Lalu titik koma di belakang, lalu Ctrl Enter. Nah, sudah benar. Selanjutnya kita akan melihat isi tabel penjualan. Dengan perintah select bintang from penjualan, titik koma. Nah, ini tertera isi tabel penjualan. Lalu selanjutnya untuk tabel yang terakhir, kita akan membuat tabel pembelian. Ini tabel yang terakhir. Dengan perintah create tabel pembelian, kurung buka, kita salin, copy paste di sini, lalu rapikan. Jangan lupa tanda koma. Lalu kurung tutup, titik koma, eksekusi. Ini ada yang salah. Oh, karena di sini P-nya 1, karena di awal tadi kan supplier, tabel supplier kan P-nya 2. Nah, di sini juga P-nya harus 2. Nah, kita eksekusi. Nah, benar. Sudah benar sekarang. Lalu kita akan memasukkan data ke dalam tabel pembelian dengan perintah insert into pembelian, ketik values, lalu masukkan data-data ini.
Nah, kalau yang jumlah barang ini kan cuma angka dan total ini cuma angka, jadi nggak usah diapit dengan tanda petik. Hanya 10 ini. Nah, kita copy saja karena hampir sama semua, tinggal ganti sesuai gitu. Lalu di akhir jangan lupa titik koma, lalu eksekusi. Nah, sudah benar. Lalu selanjutnya kita akan melihat isi tabelnya. Tabel pembelian dengan perintah select bintang from pembelian titik koma eksekusi. Nah, sini tertera isi data dari tabel pembelian. Nah, kita akan melihat gambar relasi tabel seperti pada gambar ini, yaitu dengan kita klik tab database ini, lalu kita klik reverse engineer. Nah, lalu kita klik next, lalu pilih database yang barusan kita buat, yaitu database Tokoku. Lalu next, execute. Kita tunggu, next, lalu finish. Nah, di sini tertera tabel-tabelnya. Ini belum rapi, kita bisa rapikan sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini gambar relasi tabel seperti yang dicontohkan dosen saya. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membahas atau mengerjakan 10 soal dari dosen saya. Sekian untuk video ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.